apa kabar? Bertemu dengan kami, saya sendiri Pak Abe dan saya Pak BM. salam SFD, semangat fraternitas Bina. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas dengan materi koordinat kartesius, relasi, dan fungsi. Mari kita saksikan video berikut ini. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah mengamati video pembelajaran tentang koordinat kartesius, relasi dan fungsi, peserta didik mampu menentukan kedudukan suatu titik, garis yang sejajar, dan tegak lurus dengan sikap rajin dan giat. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dan modul materi, peserta didik mampu menentukan dua garis yang sejajar dan tegak lurus dengan rajin dan giat. Yang ketiga, melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD dan video pembelajaran, peserta didik mampu menemukan suatu relasi dan fungsi dengan diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasang berurutan, rumus fungsi, tabel, dan grafik dengan rajin dan giat. Keempat, melalui modul dan video pembelajaran, peserta didik mampu membuat suatu relasi dan fungsi dengan kejadian sehari-hari rajin dan giat. Koordinat kartesius. 1. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar di bawah ini, tentukan fungsi L jarak satuan posisi titik berikut terhadap sumbu X dan Y1. Posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y2. Posisi titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y3. Posisi titik D terhadap sumbu X dan sumbu Y4. Posisi titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y5. Posisi titik F terhadap sumbu X dan sumbu Y6. Posisi titik G terhadap sumbu X dan sumbu Y7. Posisi titik H terhadap sumbu X dan Y. Nah, di situ sudah terlihat di dalam gambar. Misal titik A, X, Y, A 3,6. Maka jarak A terhadap sumbu X 6 satuan, A terhadap sumbu Y 3 satuan. Dua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Diketahui pos utama adalah titik pusatnya. Dari gambar di bawah ini, tentukan 1. Posisi pasar terhadap titik asalnya. 2. Posisi pos 2 terhadap titik asalnya. 3. Posisi kolam terhadap titik asalnya. 4. Posisi pos 3 terhadap titik asalnya. Perhatikan tabel. Nah, di situ sudah dibuat contoh. Yang pertama pasar. Tempatnya pasar. Koordinatnya 4,3. Keterangannya 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Bisa kamu perhatikan dalam koordinat kartesius yang ada di bawahnya. 3. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar di bawah ini, tentukan 1. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. 2. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y.
3. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. 4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. 5. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Bisa kamu perhatikan di dalam gambar. Relasi dan fungsi. Kita bahas yang pertama, relasi. Relasi bisa diartikan sebagai aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau domain dan anggota daerah kawan atau kodomain. Dalam relasi, tidak ada aturan khusus yang harus dipenuhi untuk memasangkan anggota himpunan daerah asal ke anggota daerah kawan. Bisa kamu lihat dalam diagram panah. Domainnya itu DF dan kodomainnya dia RF dan range-nya juga RF. Setiap anggota himpunan daerah asal bila mempunyai pasang lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan sama sekali. Relasi dari dua buah himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, diagram panah, yang kedua, diagram Kartesius, yang ketiga, himpunan pasangan berurut. Yang pertama, diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah dalam menyatakan suatu relasi. Diagram ini akan membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Sudah terlihat dalam diagram panah. Himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B, anggotanya 1, 4, 9, 16, 25. Sudah dipasangkan. Yang kedua, diagram Kartesius. Diagram Kartesius adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram Kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan H ke himpunan B ditunjukkan dengan noktah ataupun titik. Gambar diagram Kartesius. Di sumbu X dia angka 1 dan di sumbu Y angka 1. Dipasangkan 1 ke 1. Yang ketiga, himpunan pasangan berurut. Sebuah relasi yang menghubungkan satu himpunan ke himpunan lainnya bisa disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Cara penulisannya yaitu anggota himpunan A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Himpunan A, Indonesia, Jepang, Korea, Prancis. Himpunan B, Tokyo, Paris, Jakarta, Seoul. Tentukan himpunan pasangan berurut dari negara dan ibu kotanya. Jawabannya Indonesia, Jakarta, Jepang, Tokyo, Korea, Seoul, Prancis, Paris. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Dengan aturan, setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat 1
ke anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain, sedangkan semua anggota B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut range atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurut, diagram Cartesius. Coba diperhatikan dalam diagram panah, himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Dari diagram panah di samping dapat disimpulkan bahwa domainnya atau DF adalah 1, 2, 3. Kodomainnya 1, 2, 3, 4. Range atau daerah hasil 2, 3, 4. Fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, I, dan sebagainya. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Contohnya, fungsi F yang memetakan A ke B dengan aturan fungsi X di mana X memetakan 2X tambah 2. Dari notasi fungsi tersebut, X adalah anggota domain. Fungsi F memetakan X ke 2X tambah 2. Jadi, daerah hasil X oleh fungsi F adalah 2X tambah 2. Jadi, kamu bisa menotasikan menjadi Fx sama dengan 2X tambah 2. Jika fungsi F di mana X memetakan AX tambah B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah Fx sama dengan AX tambah B. Contoh soal. Diketahui fungsi F di mana X memetakan 2X kurang 2 dengan X bilangan bulat. Tentukan nilai dari F3. Solusi. Fungsi F di mana X memetakan 2X kurang 2 dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan 2X kurang 2. Sehingga Fx sama dengan 2X kurang 2. F3 sama dengan 2 kali 3 kurang 2. Sama dengan 4. Korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 adalah fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota B, dan setiap anggota himpunan B tepat satu anggota A. Itu berarti banyak anggota himpunan A dan B harus sama, atau NA sama dengan NB. Contohnya, diketahui A 1, 4, 9, 16, 25. Dan B 1, 2, 3, 4, 5. Gambarkan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi kuadrat dari. Apakah fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi 1-1? Penyelesaian. Diagram panah dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Himpunan A dipasangkan ke himpunan B, anggota himpunan B, berarti itu merupakan korespondensi 1-1, karena setiap anggota himpunan A tepat 1 dipasangkan ke anggota himpunan B, atau sebaliknya, himpunan B tepat 1 dipasangkan ke anggota himpunan A.
Contohnya, diketahui P 14, 16, 18, 20 dan Q 12, 14, 16. Nyatakan himpunan pasangan berurutan relasi 2 lebihnya dari himpunan P ke himpunan Q. Apakah fungsi dari himpunan P ke himpunan Q merupakan korespondensi satu-satu? Penyelesaian. Diketahui P 4, 14, 16, 18, 20. Q 12, 14, 16. Himpunan pasangan berurutan relasi 2 lebihnya dari himpunan P ke himpunan Q adalah 14, 12, 16, 14, 18, 16. Berdasarkan pengertian korespondensi satu-satu, fungsi dari himpunan P ke himpunan Q bukan merupakan korespondensi satu-satu. Ini karena ada satu anggota himpunan P, yaitu 20, tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q. Setelah mempelajari video pembelajaran dengan materi koordinat kartesius, relasi dan fungsi, peserta didik mampu mengerjakan LMS, LKPD, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat, salam SFD.